Shalom, selamat pagi semua untuk anak-anak Bapak. Untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Sebelum kita memulai materi kita, terlebih dahulu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, jadi apa sih itu gagasan pokok? Apa sih itu gagasan pendukung? Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu gagasan. Gagasan merupakan hasil pemikiran atau inti dalam sebuah pernyataan. Pernyataan ini bisa dalam bentuk teks kalimat berparagraf dan juga perkataan langsung. Jadi gagasan itu bisa berupa teks, bisa juga berupa perkataan langsung. Kemudian kita akan membahas tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Gagasan pokok merupakan fondasi dari sebuah kalimat serta paragraf. Dalam satu paragraf umumnya terdiri dari satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Jadi, gagasan pokok itu merupakan inti dari kalimat tersebut. Kemudian, gagasan pokok itu biasanya terletak di awal paragraf. Kemudian, gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Jadi, gagasan pendukung itu adalah gagasan yang mendukung atau kalimat-kalimat yang mendukung gagasan pokok. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri gagasan pokok. Untuk memudahkan mencari gagasan pokok, pentingnya memahami ciri-ciri terlebih dahulu. Berikut ini ciri-ciri gagasan pokok. Yang pertama, merupakan topik atau inti dari pembahasan dari sebuah paragraf. Jadi, gagasan pokok itu biasanya terletak di kalimat pertama, dan itulah yang menjadi inti dari paragraf tersebut. Yang kedua, gagasan pokok hanya ada dalam sebuah paragraf. Jadi, gagasan pokok itu biasanya dalam sebuah paragraf itu hanya ada satu kalimat saja. Contohnya, dalam sebuah paragraf terdapat 5 kalimat. Jadi, satu kalimat itu adalah kalimat pokok, sedangkan yang 4 itu adalah kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Kemudian yang ketiga, gagasan pokok terletak pada kalimat utama yang dijelaskan dengan rinci. Jadi gagasan pokok itu biasanya terletak di kalimat pertama. Jadi bisa juga sih terletak di kalimat terakhir, namun pada umumnya itu atau pada intinya itu biasanya gagasan pokok terletak di awal paragraf atau kalimat pertama. Kemudian kita akan masuk ke bagian ciri-ciri gagasan pendukung. Ciri-ciri gagasan pendukung sebagai berikut. Yang pertama, merupakan penjelasan topik atau inti dari paragraf. Jadi ciri-ciri gagasan pendukung itu merupakan penjelasan dari topik atau inti paragraf. Contohnya, jika gagasan pokok itu merupakan inti dari paragraf tersebut, selanjutnya untuk gagasan pendukung itu adalah kalimat kedua sampai selesai atau kalimat penjelasnya. Kemudian yang kedua, gagasan pendukung jumlahnya lebih dari satu dalam sebuah paragraf. Nah, di mana dalam gagasan pendukung itu bisa lebih satu kalimat sampai 5 kalimat dan seterusnya. Di mana contohnya dalam sebuah kalimat itu kan terdapat, atau dalam sebuah paragraf itu kan terdapat 7 kalimat. Yang menjadi gagasan pokok itu 1 kalimat, sedangkan yang menjadi gagasan pendukung itu 6 kalimat lagi. Kemudian untuk gagasan pokok itu biasanya terletak di awal paragraf, dan kemudian untuk gagasan pendukungnya itu di awal, kemudian gagasan pendukung itu terletak di bagian kedua atau kalimat kedua sampai kalimat kedua. Selanjutnya, cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dalam sebuah paragraf mungkin akan sulit untuk membedakan mana yang menjadi gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pengetahuan khusus untuk bisa menemukan dan melihat perbedaan antara gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Caranya kurang lebih seperti ini. Yang pertama yaitu baca teks dengan cermat. Jadi untuk menemukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung, kita terlebih dahulu membaca paragraf dengan cermat supaya kita menemukan perbedaan mana yang menjadi gagasan pokok, mana yang menjadi gagasan pendukung. Kemudian yang kedua, temukan garis-garis besar. Nah,
Untuk itu, dalam paragraf tersebut kita harus mengetahui mana sih inti-inti dari paragraf tersebut, mana sih yang menjadi garis-garis besar tersebut. Kemudian yang ketiga, mengambil kesimpulan. Setelah kita membaca paragraf dengan cermat, kemudian menemukan garis-garis besarnya, disinilah kita bisa mengambil kesimpulan mana yang menjadi gagasan pokok dan mana yang menjadi gagasan pendukung. Jadi setelah kita mempelajari tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung, mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, dan juga cara menemukannya, Bapak akan memberikan satu contoh, yaitu satu paragraf tentang pupuk organik. Langsung saja Bapak bacakan. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Pupuk tersebut dapat berasal dari kotoran hewan. Selain itu, kotoran manusia dapat dibuat untuk pupuk organik. Ada pula pupuk organik yang berasal dari sisa tumbuhan, misalnya tanaman, orok-orok. Pupuk ini juga sangat membantu petani untuk kesuburan tumbuhan. Menjadi pertanyaan, dalam paragraf tersebut manakah yang menjadi gagasan pokok dan juga manakah yang menjadi gagasan pendukung? Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa gagasan pokok itu terletak di awal kalimat, atau gagasan pokok itu merupakan inti dari kalimat tersebut. Langsung saja, yang menjadi gagasan pokoknya itu yaitu pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Itulah yang menjadi gagasan pokoknya. Sedangkan yang menjadi gagasan pendukung itu seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa gagasan pendukung itu merupakan kalimat-kalimat penjelas untuk gagasan pokok. Jadi yang menjadi gagasan pendukungnya itu mulai dari kalimat kedua, yaitu pupuk tersebut dapat berasal dari kotoran hewan. Kemudian selain itu, kotoran manusia dapat dibuat untuk pupuk organik. Kemudian ada pula pupuk organik yang berasal dari sisa tumbuhan, misalnya tanaman orok-orok. Kemudian pupuk ini juga sangat membantu petani untuk kesuburan tumbuhan. Jadi gagasan pendukung itu bisa menjadi beberapa kalimat saja. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Nah, Bapak akan memberikan satu tugas kepada adik-adik atau anak-anak Bapak, di mana Bapak akan memberikan satu paragraf nanti di WA grup kita. Dan di situ kalian mencarikan mana yang menjadi gagasan pokok dan juga mana yang menjadi gagasan pendukung. Terima kasih. Semoga siapa saja yang menyaksikan video ini dapat bermanfaat